Oke. Hukum kalau pemimpin. Hukum. Kami. Oh, udah ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan pajak. Ketemu lagi di sesi IG Live KPP Madya Surabaya. Hari ini kita akan membahas topik yang lagi hangat nih kawan pajak, yaitu tentang pilih PPK atau PYSTT. Mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan pertama, saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mita, penyuluh pajak di KPP Madya Surabaya. Nah, di sesi kali ini saya tidak sendirian, saya sudah ditemani dengan narasumber yang akan sharing tentang materi IG Live kali ini. Nah, di sebelah saya ada Mbak Zakia. Halo. Beliau juga penyuluh KPP Madya Surabaya. Nah, oke, Mbak Zakia gimana Mbak? Udah siap belum buat sharing-sharing tentang PPK dan PYSTT untuk siang hari ini? Siap, mantap. Udah siap ya? Wah. Ya. Ini pertama kali kita sekaligus memperkenalkan diri ya. Betul, karena memang ada pergantian ya. Jadi mungkin kawan pajak belum familiar atau mungkin pernah lihat kita live tapi mungkin di akun yang lain gitu. Ya. Nah, jadi sekalian perkenalan ya. Oke, kita mulai masuk ke pertanyaan pertama aja ya Mbak Zakia. Oke, yang pertama, nah sesuai dengan topik kita di IG Live hari ini kan kita mau membahas tentang PPK, pilih PPK atau PYSTT. Nah, mungkin kan sekarang sudah berlaku ya Kortex ini. Kira-kira ada nggak sih Mbak perubahan-perubahan terkait PPK atau PYSTT sejak berlakunya Kortex ini? Mungkin PPK dulu ya. Oke. Menyapa kawan pajak sekali lagi deh. Memperkenalkan diri tadi udah ya. Udah. Menyapa aja sih, semoga kawan pajak yang sedang menonton atau nanti menonton setelah kita tidak live ya. Betul. Semoga selalu diberikan kesehatan supaya tetap bisa nonton kita terus. Amin. Oke, menemani kawan pajak siang ini ya. Mbak Mita, sebelum kita ngebahas PBK dan PYSTT, ada perbedaannya apa enggak sama ketentuan yang dulu. Nah, sebelumnya saya izin ya kawan pajak karena ini kan sambil pegang aturan, jadi pegang handphone ya, ini bukan main handphone ya. Jadi kita mungkin masuk ke definisinya dulu nih. Pemindah bukuan itu sebenarnya apa? Kalau di perbankan itu ada namanya overbooking. Nah, kalau di pajak kita kenal namanya pemindah bukuan. Pemindah bukuan itu kita memindahkan penerimaan pajak ke penerimaan pajak yang lainnya, yang mungkin apa penyebabnya gitu kok kita harus PBK, ya mungkin salah setor atau faktor-faktor lainnya lagi ya. Nah, kemudian kembali ke pertanyaan tadi, apakah ada perbedaan PBK yang sebelumnya sama yang saat ini? Pemindah bukuan ya, kita sebut PBK aja. Jadi betul Mbak Mita, ada perbedaan yang cukup banyak ya saya bilang, karena diatur sendiri nih di PMK 81 tahun 2024. Sekaligus di PMK tersebut dia mengatur tentang pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang, yang selanjutnya kita singkat dengan PYSTT tadi. Jadi itu ya artinya ya. PPK itu pemindah bukuan, PYSTT pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Mungkin panjang soalnya kita kalau harus ngomong pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang kan nanti gitu. juga kawan pajak terlalu ini apa sih bahasnya gitu kan. Kalau disingkat gini kan mungkin kadang lebih itu maksudnya gitu. 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 Jadi memang ada perubahan ya pastinya karena berlakunya Kortex ya Mbak Zaki ya. Betul ada perubahan. Oke. Next nih Mbak, karena ada perubahan, ini kan tadi sudah dijelasin ya, sempat dijelasin pemindah bukuan itu kan memindahkan dari satu jenis pembayaran ke pembayaran yang lainnya karena mungkin ada kesalahan pembayaran. Nah, kalau kesalahan pembayaran yang bisa diajukan permohonan pemindah bukuan itu yang kayak gimana sih Mbak Zaki? Oh iya, saya jadinya komparasi lagi ya. Kalau dulu sebelum PMK 81 memang hampir semua kode jenis pajak itu
hampir bisa untuk selalu melakukan PBK. Itu dibukalah ibaratnya jalurnya. Tapi setelah PMK 81 itu memang terbatas ya yang bisa diajukan pemindah bukuan atau PBK ini. Lalu apa saja yang bisa diajukan pemindah bukuan? Nah, kawan pajak, kalau tadi saya sempat menyebutkan aturannya tuh ada Mbak di PMK 81 tahun 2024. Nah, khusus PBK ini ada di pasal 109 ya. Nah, di pasal 109 ayat 1 itu disebutkan bahwasanya pemindah bukuan itu dapat diajukan. Untuk kategori apa saja? Nah, ada 4 kategori nih Mbak Mita. Yang pertama adalah deposit pajak. Kemudian yang ketiga adalah penyetoran bea materai tapi khusus materai teraan materai digital. Jadi tidak semua bea materai itu bisa dipindah bukukan. Kemudian yang keempat itu jumlah pembayaran lebih besar daripada pajak yang terutang. Nah, tapi kan kalau nomor 1, 2, 3 jelas ya. Deposit, PPh final pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, kemudian bea materai yang teraan materai digital, udah jelas ya. Tapi yang keempat kan definisinya bisa luas nih Mbak Mita. Betul. Karena dia Kayak yang lebih kan ya. lebih besar ya. Jadi apa itu masih tercover semuanya lagi? Ya, pokoknya jumlahnya lebih besar gitu kan ya Mbak ya. Apa kayak gitu? Ah ya. Jadi gini, lebih besar daripada pajak yang terutang. Itu kan definisinya luas sekali ya. Nah, kemudian diatur lagi di pasal 109 ayat 3. Ini saya izin ya untuk bisa membacakan di sini, tapi saya persingkat aja poin-poinnya. Jadi ada yang bisa dipindah bukukan, kemudian ada juga yang tidak. Untuk kategori yang lebih besar daripada yang seharusnya terutang, tadi ada pengecualiannya, tidak dapat diajukan dalam hal. Nah, ini tidak dapat diajukan. Bentar ya, ini saya matikan dulu kuncinya. Oke. Tidak dapat diajukan dalam hal yang pertama, pembayaran SSP kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Gitu ya. Kemudian yang kedua pembayaran atas bea materai tapi untuk materai yang pendistribusian materai elektronik kepada badan usaha sama materai tempel. Itu tidak bisa. Kemudian yang ketiga, pembayaran pajak yang kode billingnya diterbitkan sistem selain DJP. Kan ada tuh di luar DJP yang bisa terbitkan billing. Nah, kalau kawan pajak bayarnya di sana itu tidak bisa diajukan PBK. Kemudian ada 6 ya, ini baru 3 ya. Kemudian yang keempat, pembayaran pajak dianggap sebagai pelaporan. Pembayaran pajak dianggap sebagai pelaporan. Ya, penyampaian SPT ya. Contohnya paling simpel PPh pasal 25. Ya kan? Ini SPT-nya SPT apa Mbak berarti? SPT masa. SPT masa. Ya. Kirain SPT tahunan. SPT masa. Kemudian yang kelima, pembayaran pajak sebagai satu kesatuan dengan penyampaian SPT. Itu juga tidak bisa. Berarti SPT tahunan juga nggak bisa ya Mbak? Kalau dia menjadi satu kesatuan ya, sudah dibayarkan untuk SPT tahunan, kan jadi satu kesatuan ya. Kemudian mau di PBK itu juga tidak bisa. Cuman beda kategori aja. Gitu ya. Karena nanti kita spill dikit. Karena nanti akan kita bahas ada 5, kalau nggak salah 5 kategori PISTT. Ya. Oke. Kemudian yang keenam, pembayaran pajak yang sudah diperhitungkan dengan pajak yang terutang dalam STP. Gitu ya, dalam SKP. Pokoknya yang semua terkait dengan tagihan pajak. Itu juga tidak bisa. Itu juga tidak bisa ya. Oke. Misalkan keliru gitu ya kode nomor ketetapannya itu berarti juga nggak bisa ya Mbak? Nggak bisa. Ya. Jadi gitu kawan pajak. Memang di era Cortex ini lumayan berbeda ya Mbak ya sama yang dulu. Kalau cukup dulu banyak. Dulu kan bisa ya semua. Masih ya. bisa ya. Jadi mungkin ini ilmu baru ya untuk kawan pajak semua gitu. Oke. Nah, kalau nih pasti kelanjutannya kan tadi kan PBK
nggak bisa untuk semua pembayaran, hanya pembayaran yang masuk 4 empat kategori kategori tadi. itu. Mudahnya kan seperti itu ya Mbak Setia ya. Nah, kalau misalkan memang ya namanya human error kan mau nggak mau kan bisa terjadi ya, gitu kan, nggak bisa dihindari juga. Kalau misalkan sudah terjadi nih, kawan pajak di sini mungkin keliru bayar, misalkan tadi PPh 25 atau tadi mungkin bayar tagihan tapi nomor ketetapannya keliru 1 angka, itu kan jadi nggak bisa nih, jadi salah dan atas pembayarannya itu jadi tidak diakui gitu kan. Nah, kira-kira kalau kondisi kayak gitu tuh kawan pajak harus berbuat apa ya? Kan soalnya pembayarannya kan juga udah masuk nih gitu. Apakah harus bayar lagi gitu atau gimana? Oh iya, karena ini ya PBK-nya nggak bisa nih ceritanya betul, ya. Betul. Jadi misalnya kawan pajak terlanjur ya, namanya sebagai manusia ya. Iya betul. Namanya manusia. Ada aja ya. Tempatnya human salah kan error-nya. manusia ya. Iya, dan salah lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman memang masuk kategori yang tidak dapat diajukan PBK, nggak apa-apa, teman-teman nggak usah khawatir karena uangnya yang sudah terlanjur setor itu tetap bisa dikembalikan. Nanti bentuknya bukan PBK seperti langsung dituju nih, misalnya kita kalau dulu kan misalnya PPh 23 langsung kita pindah langsung ditembak ke PPh 21 bisa. Nah sekarang nggak bisa, jadi nanti yang nggak bisa diajukan PBK, kawan pajak bisa ajukan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Oh itu tadi ya, atau PISTT tadi. Okay. Ya, jadi uangnya nggak akan hilang kemana-mana, nanti akan cair. Bisa cair ke rekening wajib pajak, atau bisa juga cairnya ke deposit apabila wajib pajak menginginkan untuk dipindahkan ke deposit. Iya, gitu. Jadi tergantung permintaannya kawan pajak di sini ya mengajukannya ya PISTT-nya. Oke. Nah gitu kawan pajak, jadi nggak usah khawatir atas misalkan namanya keliru ya, kan nggak ada orang yang mau keliru juga sebenarnya, apalagi masalah uang ya kan. Tapi tetap ada solusinya, yaitu tadi ya kalau misalkan nggak masuk kriterianya PPK ya mengajukannya ke pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Betul. PISTT. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mbak, kalau in case nih PPK itu kan masih bisa diajukan untuk keempat jenis pembayaran. Keempat jenis kriteria tadi kan, atau 4 jenis pembayaran. Nah, selain itu kan berarti masuknya ke PISTT. Mungkin masih kalau nggak ada ilustrasi contoh kasus itu kan kayak ada yang kurang nggak sih Mbak? Iya. Nah, mungkin bisa dibuatkan kasus gitu buat kawan pajak biar semakin paham. Oh, kalau yang kondisi PPK kayak gini, itu diajukannya PPK, kondisi kayak gini diajukannya PISTT. Iya, bisa. Nah, kita ambil contoh dulu ya. Untuk yang PBK dulu. Nah, untuk yang PBK tadi kan ada 4 ya. 1 yang deposit, 2 yang PPh final, pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, kemudian yang ketiga bea materai teraan, materai digital, yang keempat yang lebih besar daripada pajak yang terutang. Tapi kalau yang keempat kan banyak kategorinya lagi. Nah, saya ambil salah satu contoh yang sering terjadi itu adalah pengalihan pembayaran PPh atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Nah, ini contoh yang bisa di PBK. Jadi misalnya biasanya kawan pajak tuh gini, pada saat kita membayar PPh final atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, itu kan divalidasi Mbak untuk bisa balik nama ya. Iya, betul. Kan divalidasi. Tapi memang kawan pajak itu biasanya tidak serta-merta setelah bayar itu divalidasi. Biasanya nanti pada saat akan balik nama baru dilakukan validasi. Nah, sehingga kalau misalnya memang belum divalidasi dan kawan pajak misalnya ternyata ada kesalahan, katakanlah kalau case yang kemarin itu dia ada kesalahan hitung. Ternyata ada kesalahan hitung, jadi ada kelebihan. Nah, itu bisa diajukan PPK. Seperti itu, mau dipindahkan kemana. Gitu. Tujuannya bebas ya Mbak ya? Tujuannya bebas. Karena masuk ke kategori yang bisa dipindah bukukan.
Jadi nggak harus kayak limited ke situ juga, enggak ya? Enggak Tujuan harus. bebas ya? Tujuan bebas. Kemudian kalau contoh yang PSTT itu seperti apa? Nah, kalau PSTT kita ambil contoh misalnya pasal 25 yang dimana pembayaran itu kan dianggap sebagai penyampaian SPT massa. Kan kalau pasal 25 kita setor kan nggak harus lapor ya, memang tidak lapor ya, jadi dianggap sebagai penyampaian SPT. Nah, pasal 25 ini kawan pajak mengajukannya bukan PBK, tapi pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Dan sebenarnya gini Mbak Mita, kalau misalnya ya setelah mendengar penjelasan dari kita mungkin masih bingung karena belum pernah praktek ya. Iya. Nanti pada saat kawan pajak itu praktek, kawan pajak nggak perlu khawatir karena sistem itu sudah menyesuaikan dengan ketentuan. Jadi akan ada kemungkinan pas kawan pajak misalnya mengajukan PBK, loh kok nggak bisa milih sumber dananya gitu. Kemungkinannya adalah ya memang tidak bisa di PBK, jadi memang bisanya lewat PSTT. Jadi secara tidak langsung waktu kawan pajak ngajukan permohonan PBK sudah terfilter sendiri. Betul, sistemnya sudah pintar untuk menghubungkan itu dengan ketentuan. Gitu. Jadi akan selalu diupdate sesuai ketentuan yang berlaku. Oke. Gitu ya kawan pajak. Jadi semoga semakin memberikan gambaran ya terkait PBK di era Kortex saat ini gitu kan ya. Oke. Nah, kalau selanjutnya nih ya Mbak, kalau kawan pajak pengen ngajukan permohonan pemindah bukuan, itu ngajukannya gimana? Datang ke kantor kah? Atau lewat Kortex? Atau masih lewat DJP online mungkin? Atau lewat mana Mbak? Iya, salurannya ya. Oke, jadi kalau kawan pajak ingin mengajukan pemindah bukuan atau PBK, itu caranya gimana? Terus lewat mana? Jadi kawan pajak sekarang untuk pengajuan PBK maupun PSTT ya, saya gabung aja ya. Boleh. Nah, itu bisa diajukan melalui Kortex. Jadi nggak harus datang ke KPP. Gitu ya. Jadi silakan login kalau untuk orang pribadi, OP ya kita singkat. OP bisa langsung login dari Kortex-nya, terus masuk ke menu pembayaran, kemudian pilih permohonan pemindah bukuan. Gitu. Tapi kalau untuk badan Mbak Mita, untuk badan itu loginnya harus dari PSI utama. Oh iya benar. Jadi jangan langsung login ke badan ya, tapi lewat PSI utama. Kemudian nanti seperti biasa, impersonating dulu. Oh iya benar. Impersonating badan, kemudian baru masuk menu yang sama, menu pembayaran, lalu ajukan permohonan pemindah bukuan. Kemudian itu kolomnya nggak banyak kok. Jadi nanti sumber dananya pun sudah tidak diisi secara manual. Jadi nanti ada pilihan sumber pembayaran ya, sumber pembayaran yang mau di PBK itu tinggal dipilih, di sistem sudah disediakan, kemudian masukkan tujuan PBK-nya, mau kemana, kemudian nanti kirim permohonan, seperti itu sih. Oke. Nah mungkin ini pas jelasin tadi caranya nginput di permohonan pemindah bukuan di Kortex nih, jadi kepikiran satu pertanyaan nih Mbak. Apa itu? Kalau misalkan kawan pajak mau ngajukan pemindah bukuannya itu nggak full nih semua pembayaran, misalkan pembayarannya awalnya 10 juta gitu, mau dipindah bukukan hanya sebagian gitu, bisa nggak sih Mbak? Oh iya, bisa ya, bisa aja. Tetap bisa ya? Tetap bisa, mau diajukan sebagian, mau diajukan full juga tetap bisa. Yang jelas pastikan pada saat kawan pajak itu melakukan pemindah bukuan memang ada lebihnya. Oh iya. Jadi dipastikan dulu memang ada lebih bayar yang bisa dilakukan pemindah bukuan. Karena tidak jarang Mbak Mita beberapa kali permohonan yang masuk itu selisihnya tuh bahkan tidak sampai, contoh ya, misalnya pemindah bukuannya 1 juta, padahal selisih yang bisa itu hanya 500.000. Jadi yang penting dipastikan memang ada lebih bayar sesuai dengan nominal yang dimaksud. Yang mau diajukan pemindah bukuan. Yang mau diajukan PBK, iya gitu. Jadi gitu kawan pajak, nggak harus persis. Nggak semuanya harus persis. dipindah, nggak harus ya. Enggak. Yang penting cukup ya. Yang penting cukup dan memang ada kelebihan sejumlah itu. Iya. Oke.
Oke. Nah, tadi kan pemindah bukuan nih Mbak. Kalau PYSTT ngajukannya gimana? Oh iya. Tadi baru separuh Ini ya. lupa ya. Kalau PSTT gimana? Kalau tadi PBK ya. Nah, PSTT sama ya untuk loginnya ya. Kalau OP ya langsung OP, kalau badan lewat PIC utama, impersonating. Kemudian masuk menu awalnya sama pembayaran. Nah, Karena satu topik ya Mbak. karena ya? satu topik. Di PMK 81 pun dia masuk klaster pembayaran kedua-duanya. Kemudian nanti pilihnya kalau PSTT itu pilih restitusi. Jadi ada menu restitusi. Nah, ketika kawan pajak klik restitusi, nanti akan ada pilihan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Nah, setelah memilih itu, nanti akan ada sama ya sumber pembayarannya tadi, sumber SSP-nya itu tinggal dipilih aja. Oh, Jadi intinya tidak by system ya. by system, nggak perlu dimasukkan manual. Kemudian gimana kalau misalnya saya udah milih kok nggak muncul? Nah ini, karena PYSTT itu Mbak Mita nggak cuma satu, maksudnya pilihan apa ya kategorinya. Oh iya benar. Gimana tuh Mbak? Kategorinya PYSTT itu ada 5. Oh iya. Jadi nanti ketika akun pajak buka, pilih PYSTT mungkin saya masuk yang mana ya kok banyak banget, Iya, ada benar. 5 enggak cuman pilih satu gitu pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang tapi ada 5. Apa aja 5 kategori ini? Nah ini saya izin bacakan ya, lumayan panjang. Yang pertama PYSTT berdasarkan pembetulan SPT yang bernilai lebih bayar. Jadi kalau misalnya kawan pajak ada pembetulan kan nggak jarang ya, Iya. ada pembetulan entah apapun variabel penyebabnya, kemudian ada pembetulan dan dia menyebabkan lebih bayar, itu nanti pilihnya berdasarkan pembetulan SPT masa yang bernilai lebih bayar. Kemudian yang kedua itu ada kategori PYSTT terkait dengan nilai pembayaran yang tidak digunakan. Nah kalau ini murni salah setor aja, jadi memang tidak digunakan, salah setor aja. Nah pilihnya yang tidak digunakan. Misalnya kayak bayarnya 2 kali gitu ya Mbak? Bisa, dan memang dia nggak kepake ya satunya. Kemudian yang ketiga PYSTT terkait dengan pembayaran yang dianggap sebagai pelaporan. Nah itu yang pembayaran dianggap sebagai penyampaian SPT ya tadi ya disebutnya. Contohnya paling gampang itu pasal 25 yang angsuran. Nanti kalau pasal 25 pilihnya yang dianggap sebagai pelaporan. Kemudian yang keempat itu PYSTT terkait dengan faktur pajak, dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak, bukti pemotongan dan bukti pemungutan. Jadi sudah disebutkan ya kriterianya faktur pajak, dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak, bupot dan bukti pungut ya. Bukti pungut, bukti potong gitu ya. Nah, kemudian yang kelima, PYSTT terkait dengan WP yang memiliki peredaran bruto sampai dengan nilai tertentu. Nah, ini PP 23 kalau dulu nyebutnya. Sekarang PP 55 ya. Nah, jadi nanti kawan pajak pilih sesuai kategorinya. Masuk yang mana nih kode akun pajaknya. Kalau misalnya kawan pajak sudah milih, kemudian pas klik pilihan sumber pembayarannya, tapi kok tidak muncul. Nah kemungkinan kawan pajak salah pilih aja, salah pilih dari 5 kategori tersebut. Ya dicoba-coba saja. Tapi misalnya saya sudah pilih semua nih, saya coba nih 5 Mbak Mita, kok masih nggak muncul sih? Nah kadang ada ya, kok masih nggak muncul. Nah solusinya gimana? Solusinya kawan pajak silakan datang ke KPP terdaftar ya. Nanti untuk bisa dibantu oleh petugas. Iya betul. Gitu. Jadi nggak usah khawatir ya. Nanti kita bisa bantu untuk mana sih kriteria yang masuk nih PYSTT. Karena memang nggak ini ya Mbak ya, nggak cuman kayak ngajukan misalkan SPT, lapor SPT lebih bayar. Itu kan ya udah tinggal SPT lapor, lebih bayar tinggal aja diproses. ya. Terus nanti diproses oleh KPP kan ya. Kalau ini kan istilahnya ada kategori-kategori yang tadi ya, pembayarannya masuk yang mana nih gitu. Kadang by system juga ini ya Mbak ya. Pernah ada case memang
bukti pembayarannya nggak muncul, Oh. padahal harusnya sudah sesuai. Tapi dibantu oleh petugas kita ya, jadi pakai internal, kita kan pakai Kortek juga, Betul. Kortek internal, nah itu datanya muncul. Jadi nanti kalau kawan pajak sudah mencoba kelimanya kok nggak muncul, nah silakan aja ke KPP terdaftar, nanti insya Allah kita bantu. Oke, Gitu. siap. Oke. Nah, terus kalau misalkan nih kawan pajak juga mungkin pengen tahu nih, kalau PYSTT kayak gini kan tadi kan ngajukannya lewat menu restitusi. Nah, kok kayaknya kayak serem gitu ya, kayak SPT pilihannya restitusi. Nah, aduh, nanti jangan-jangan aku diperiksa nih gitu kan. Nah, kalau PYSTT meskipun ngajukannya restitusi itu apakah nanti diperiksa ya, Mbak Zaki? Ya siap. Kalau diperiksa kan nanti, aduh, Udah lah nggak usah PSTT. aduh nanti dimintain berkas-berkas, aduh lama prosesnya juga, gimana ya, Mbak Zaki? Enggak ya, jadi untuk pemeriksaan itu juga tidak serta-merta ya, terus diperiksa, setiap restitusi diperiksa, enggak. Jadi ada beberapa, kalau ngomongin restitusi, itu akan lebih detail lagi, tapi secara umum ada beberapa jalur emang untuk pemeriksaan. Tapi PYSTT bukan salah satu jalur menuju ke pemeriksaan, jadi kawan pajak nggak usah khawatir, seperti itu sih. Aman Bukan jalurnya pemeriksaan lah. Bukan, Nggak bukan ketemu jalurnya. sama pemeriksa juga ya nanti ya. Nggak ketemu sama pemeriksa. Jadi gitu kawan pajak, tenang aja. Istilahnya jangan takut ya. Iya kalau sih, kan malah sayang ya kalau istilahnya sudah dibayar tapi malah nggak bisa dipakai, kan sayang ya. Iya. Jadi silakan diajukan aja ya Mbak Zaki ya. Betul. Oke. Nah, tadi kan kita sudah ngomongin tentang kriterianya PYSTT. Nah, mungkin kalau misalkan ketika kawan pajak ini mau mengajukan, ada nggak sih Mbak dokumen-dokumen yang wajib diupload atau mungkin yang harus dikirim ke KPP gitu untuk biar permohonannya itu diproses gitu. Mungkin dari PPK terus PYSTT juga mungkin ada dokumen yang wajib dilampirkan kah sama kawan pajak? Iya, mungkin? syaratnya gitu ya. Oke. Kalau PBK itu syarat utamanya sebenarnya hanya bukti setor aja sih. Gitu. Yang kalau diajukan memang lewat apa kita sebutnya legacy ya, sistem yang lama ya, warisan. Nah, itu memang masih melampirkan bukti setor. Tapi kalau misalnya kawan pajak sudah mengajukan lewat Kortek, nah itu sudah aman karena sumber dana sudah dipilih secara sistem. Jadi nggak perlu lagi melampirkan bukti bayarnya, nggak perlu. Nah, lebih simpel ya Mbak ya? Lebih simpel. Karena memang sudah langsung, gimana bisa ngajuin PBK kalau sumber dananya aja nggak bisa dipilih. Iya, jadi benar. sudah valid tuh. Gitu Jadi ya. nggak perlu upload lagi. Iya, ya, sudah ya? valid. Oke. Nah, untuk PYSTT sendiri ada syaratnya. Jadi kalau syarat secara umum itu cuma 2 Mbak sebenarnya. Penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang, kemudian yang kedua itu alasan. Alasan pengajuan PYSTT. Nah, terus apakah ada format khusus? Nggak ada. Jadi Nggak ada ya. penghitungan pajak itu tidak ada format khusus. Silakan nanti kawan pajak bikinkan saja tabel sederhana gitu, seperti tabel Excel atau Word juga tabel boleh, sederhana saja, di mana menunjukkan ketika kita baca tabel tersebut petugasnya paham, oh memang ada selisih lebih. Nah, itu untuk penghitungannya. Kemudian kalau untuk alasannya apa bedanya sama penghitungan? Kalau alasannya silakan dibuat diksi ya, narasi. Saya mengajukan permohonan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, misalnya karena saya salah menyetorkan PPh pasal 25 yang seharusnya untuk tahun pajak 2025 tapi disetorkan untuk tahun pajak 2026 misal seperti itu ya, dinarasikan gitu ya. Itu aja sih, kecuali kalau untuk WP tertentu nih, kalau secara umum kan syaratnya hanya 2. Tapi misal untuk WP tertentu, misal SPLN, subjek pajak luar negeri, misalnya bukti surat domisili, kemudian P3B, kemudian mungkin ada yang perlu salinan SK persetujuan bersama. Terus kalau untuk PPN ya, nah PPN ini juga
mungkin faktur pajak atau dokumen tertentu yang dipersamakan itu diperlukan, atau dokumen ekspor misalnya dia ekspor, atau misalnya untuk dokumen ekspor itu yang barang mewah ya. Oke. Kemudian dokumen lain sesuai dengan ketentuan PPN. Tapi di luar itu secara umum sih syaratnya 2 ya, penghitungan sama alasan. Itu saja sih. Yang istilahnya semua permohonan PISTT wajib nih hukumnya ya, tadi ya penghitungan sama alasan. Ya, 2 itu aja yang wajib, sisanya menyesuaikan kondisi. Kalau bukan SPLN yang nggak usah nyiapin dokumen domisili, ya betul. Nggak usah. Nggak usah. Gimana juga Mbak dapatnya? Iya. Nanti panik loh, kok harus minta domisili? Enggak ya, gitu. Tapi secara di korteksnya mungkin tampil ya Mbak ya. Maksudnya yang kolom persyaratan- unggahnya. Oh iya ada, jadi kawan pajak misalnya mungkin kan pas kita ngajuin, maaf ya, pas kita ngajuin itu mungkin kita lupa ya tuh syaratnya kemarin apa aja ya. Iya. Nah, ini nggak usah khawatir, di sistem sudah disediakan kolom-kolom unggahnya. Jadi silakan disesuaikan, tuh ada pertanyaan kan, misalnya unggah penghitungan ya diunggah, unggah dokumen lain ya diunggah gitu. Terus kolom kayak SPLN tadi kan juga disediakan, tapi nggak wajib diunggah kalau memang bukan merupakan kategori tersebut. Jadi bukan serta-merta ada tabel unggar semua harus diunggah, kalau nggak bisa disimpan, nggak gitu ya? Nggak. Oke. Tetap menyesuaikan lagi sama jenis pembayaran yang diajukan PISTT-nya masuk kategori ya. yang mana sih? Oke. Gitu. Jadi gitu kawan pajak, nggak perlu diupload semua, dokumennya sama semua misalkan ya, nggak perlu seperti itu, cukup yang sesuai dengan dokumen yang wajib dilampirkan aja gitu. Oke. Wah, nggak kerasa nih Mbak udah mau pertanyaan terakhir nih kawan pajak. Nah, kalau pertanyaan terakhir nih Mbak, kan tadi kita udah ngobrolin soal PPK sama PISTT, caranya gimana ngajukannya, dokumennya apa aja. Nah, yang terakhir nih penutupnya, kalau prosesnya sendiri, proses permohonan pemindah bukuan sama PISTT ini lama waktu penyelesaiannya tuh berapa lama sih Mbak? Mungkin kawan pajak pengen tahu nih. Apakah lama banget, apa sebentar, apa sehari gitu kan? Iya. Pasti Pak kawan pajak pengen tahu ya, kalau saya ngajuin hari ini selesainya kapan kan gitu betul, ya. itu pasti pertanyaan utama itu pasti. Udah selesai belum Mbak? Udah selesai belum Mbak? Ya. Oke. Jadi kawan pajak untuk PBK itu 21 hari setelah permohonan diterima lengkap. Oke. Ya, setelah ya, bukan sejak. Setelah jadi, ya. 21 hari setelah permohonan diterima lengkap. Kalau untuk PISTT memang agak lebih lama. Karena kan PISTT ini terkait uang yang harus dicairkan oleh negara ya. Jadi tentu saja kita butuh penelitian lebih lanjut gitu. Nah, kalau PISTT ini jangka waktunya itu 3 bulan sejak permohonan diterima. Oke. Berarti ya harus sabar ya kawan pajak ya. Iya. 3 bulan. Namanya juga ini ya salah bayar gitu kan, minta dikembalikan ya, penelitiannya mungkin agak lama gitu. Tapi pasti diproses kan ya Mbak Zaki ya? Pasti diproses, bahkan juga bisa nggak kalau misalnya selesai lebih awal, bisa, tapi tergantung kondisinya. Maksudnya kan permohonan yang masuk itu kan nggak cuma satu ya, banyak dari beberapa WP, jadi ya disesuaikan antriannya gitu. Jadi 3 bulan itu jangka waktu maksimal. Ibaratnya gini Mbak Mita, bisa nggak selesai 1 bulan? Bisa kalau misalnya memang situasinya mendukung. Terus bisa 2 bulan, bisa juga. Bisa 3 bulan, bisa 4 bulan, enggak. Oke, gitu ya kawan gitu. Jadi ya. Jadi kita ada cut off-nya 3 bulan itu maksimal udah. Jadi nggak usah khawatir nanti setengah tahun nggak cair, enggak kok, tenang aja 3 bulan gitu ya. Nanti ditunggu 1 bulan, ditunggu 2 bulan, ditunggu 3 bulan, kirain molor lagi, ternyata enggak ya. Enggak. Kita ada ibaratnya SOP-nya lah ya untuk jangka waktu ini. Jadi enggak akan melenceng dari koridor, bisa lebih cepat tadi, tidak mungkin lebih lama. Betul. Oke. Jadi mungkin gitu ya kawan pajak ya, materi yang sudah disampaikan Mbak Zaki ini terkait pilih PBK atau PISTT. Nah, mungkin kalau kawan pajak ada pertanyaan
kira-kira mau ditunggu berapa lama kira-kira Mbak Zaki enaknya? Sebenarnya gini, kita kayaknya agak ini ya, kelamaan bahas materinya ya. Maaf ya kawan pajak, ini ingin detail malah jadi kelamaan. Mungkin kalau kawan pajak nanti, mungkin kalau mau nanya sekarang juga masih bingung karena mungkin belum praktek ya, kecuali yang sudah praktek. Jadi kawan pajak misalnya mau tanya-tanya, pas mau praktek nih kok lupa lagi atau bingung, silakan datang ke KPP terdaftar atau KPP terdekat, atau bisa juga menghubungi KPP yang terdaftar, misalnya untuk dibantu via telepon aja atau mau misalnya via chat aja, silahkan gitu ya. Oke. Nanti takutnya bosan nih kawan pajak. Iya, lama banget sih IG-nya. Gitu. Benar. Jadi biar lebih ceritanya mungkin biar lebih lengkap juga ya. Kalau langsung aja kawan pajak kalau mau konsul langsung datang atau bisa telepon atau bisa chat juga ya ke Telegram di KPP terdaftar atau KPP terdekat. Iya, Oke. Kalau begitu terima kasih banyak ya Mbak Zaki. Terima kasih sudah Mbak Mita dan mau kawan pajak. sharing-sharing terkait PBK dan PYSTT buat kawan pajak di IG Live kali ini. Dan mungkin sebelum saya tutup, saya review sedikit ya, sedikit aja, sebentar aja. Jadi kawan pajak kalau misalkan tadi ya sesuai info dari Mbak Zaki, kalau misalkan ada pembayaran misalkan salah, itu di era Kortex sekarang kan sudah lumayan agak terbatasi ya Mbak ya. Jadi harus memenuhi kriteria yang keempat kriteria PBK tadi, dan juga kalau misalkan di luar dari 4 kriteria PBK tadi, ya memang silakan kawan pajak mengajukannya permohonannya PYSTT. Mungkin seperti itu, review sedikit aja supaya nggak lupa gitu. Oke, terima kasih untuk kawan pajak yang sudah menonton dan menyimak materi kita pada siang hari ini. Dan semoga materi siang hari ini bisa bermanfaat untuk kawan pajak semua. Saya dan Mbak Zaki izin undur diri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Mohon maaf ya kalau ada salah.